Marketing in general. Just pure marketing. Digital marketing. Marketing. Tentang marketing. Marketing dari apa yang dipahami oleh Harvard. And principles of marketing. But marketing happens pretty much every day. Ngomongin marketing. Wait, apa? Marketing? Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai marketing. So, simak baik-baik ya videonya. Dunia perkuliahan itu bukan cuma soal IPK tinggi, bukan cuma soal datang, duduk, lalu pulang. Dan jelas bukan cuma soal titip absen biar aman. Di balik tumpukan tugas, presentasi mendadak, revisi laporan, dan deadline yang rasanya nggak ada habisnya, sebenarnya ada satu peluang besar yang sering banget kita lewatkan. Kesempatan belajar pemasaran langsung dari kehidupan nyata, sekaligus mulai mandiri secara finansial. Kalau dipikir-pikir, jadi mahasiswa itu unik. Kebutuhan banyak, keinginan lebih banyak lagi. Tapi saldo sering nggak bisa diajak kompromi. Mau beli buku atau print tugas, butuh uang. Mau nongkrong biar gak ketinggalan cerita, butuh uang. Mau giling sebentar karena kepala penuh deadline, butuh uang. Kita ingin menikmati masa kuliah, tapi realita finansial sering bikin kita harus menahan diri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dari bangku kuliah, kita bukan cuma jadi konsumen, tapi kita juga mulai jadi pelaku pemasaran. Banyak mahasiswa sebenarnya punya ide bisnis. Ada yang jago masak, ada yang jago desain, ada yang pintar edit video, ada yang pandai ngomong dan percaya diri di depan kamera. Tapi seringkali yang lebih besar dari ide itu adalah rasa takut. Takut gagal, takut gak laku, takut dijudge teman, takut rugi, dan alasan klasik seperti merasa gak punya modal besar. Padahal dalam dunia pemasaran modern, modal terbesar itu bukan cuma uang, tapi pemahaman kita tentang pasar. Sebagai mahasiswa, kita dikelilingi oleh pasar yang sangat jelas. Teman-teman satu kelas adalah target market nyata. Anak kelas yang sering telat bangun adalah peluang untuk jual sarapan pre-order. Mahasiswa yang sibuk organisasi adalah peluang jasa desain atau admin media sosial. Teman yang sering bingung cari kado ulang tahun, itu peluang hampers atau gift box sederhana. Dalam pemasaran, ada konsep sederhana tapi powerful. Kenali kebutuhan, tawarkan solusi, komunikasikan dengan tepat. Mahasiswa punya keunggulan besar dalam hal ini. Kita tahu kebiasaan teman kita sendiri, kita tahu jam mereka aktif, kita tahu bahasa yang mereka pakai. Artinya, kita sudah punya data pasar tanpa harus riset mahal. Lalu, bagaimana dengan promosi? Kita hidup di era digital. Instagram, TikTok, WhatsApp, Marketplace, semuanya adalah alat pemasaran gratis. Kita nggak perlu sewa ruko atau pasang billboard. Cukup konsisten posting, bikin konten yang relatable, dan jaga komunikasi yang ramah. Dalam pemasaran, itu disebut dengan brand awareness atau customer engagement. Misalnya, jualan makanan pre-order dari kos, kita bisa mulai dari story sederhana seperti proses masak, testimoni teman, atau behind the scene packing. Itu bukan cuma jualan, itu membangun kepercayaan. Orang membeli bukan hanya karena produk enak, tapi karena percaya pada penjualnya. Atau jualan tricks, bukan cuma foto baju, tapi buat konten fix and match. Tunjukkan bagaimana produk itu dipakai. Di situ kita sedang menerapkan strategi pemasaran berbasis value menjual manfaat, bukan sekedar barang. Bisnis nggak harus besar, justru yang kecil dan realistis itu yang paling cocok untuk belajar. Jadi reseller produk tren, buka jasa titip saat diskon besar, les private, make up, fotografi, editing, bahkan jadi admin media sosial UMKM lain. Mulainya kecil, tapi proses belajarnya besar. Nah, karena saat kita benar-benar menjalankan bisnis, kita tuh belajar lebih dari sekedar teori. Di kelas kita mungkin belajar tentang segmentasi pasar, bauran pemasaran, atau strategi promosi. Tapi ketika story cuma yang dilihat itu segelintir orang, kita itu akan belajar tentang evaluasi konten. Ketika barang itu tidak habis, kita belajar tentang penyesuaian harga dan juga positioning. Nah, ketika ada pelanggan yang komplain, kita belajar tentang pelayanan dan manajemen emosi. Nah, hari pertama jualan mungkin cuma satu orang yang beli, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Tapi di titik itu banyak yang menyerah. Padahal dalam pemasaran, konsistensi adalah kunci dari segalanya. Dari satu pembeli, kita bisa meminta feedback. Dari feedback itu kita bisa perbaiki kualitas. Dari kualitas yang diberikan, kita bisa evaluasi segalanya. Kita bisa perbaiki foto produk, jam posting. Nah, setelah itu pelan-pelan awareness akan naik. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 5, sampai akhirnya punya pelanggan yang tetap. Itulah kekuatan pemasaran yang sebenarnya yang dibangun oleh proses. Bisnis itu juga akan dibangun dengan proses.
Bisnis pertama bukan cuma soal tentang uang ya, tapi soal mentalitas. Kita belajar tentang sabar melayani dan juga belajar konsisten walaupun capek kuliah. Belajar untuk menerima kritik tanpa baper, belajar membaca tren yang tengah terjadi di masyarakat, juga belajar mengatur waktu antara tanggung jawab sebagai penjual dan juga tanggung jawab sebagai mahasiswa. Nah, mungkin tidak semua bisnis itu langsung berhasil. Ada yang harus ganti konsep, ada yang harus pivot target market, ada yang sampai berhenti lalu mulai lagi. Ya tapi begitulah yang namanya bisnis. Setiap proses itu membentuk pola pikir entrepreneur, pola pikir yang melihat masalah sebagai peluang. Dan itulah pemasaran. Masa kuliah bukan cuma tentang mencari nilai bagus teman-teman, tapi tentang membangun versi diri yang lebih mandiri, lebih kreatif, dan lebih berani mengambil suatu peluang. Kalau hari ini kita berani mencoba, 5 tahun ke depan kita mungkin akan berterima kasih pada diri sendiri karena sudah memulai lebih awal. Jadi daripada terus mengeluh soal saldo yang menipis, mungkin saat ini saatnya bertanya pada diri kita sendiri, kebutuhan apa di sekitarku yang belum terpenuhi sih? Masalah apa yang bisa aku ubah jadi solusi? Dan bagaimana caranya aku memasarkan solusi itu dengan cara yang menarik. Dan pengalaman ini akan jadi bekal besar setelah lulus nanti, entah kita memilih jadi karyawan di perusahaan, freelancer, atau membangun usaha sendiri. Karena orang yang pernah memasarkan produk teman-teman biasanya akan lebih paham bagaimana memahami konsumen, menyampaikan nilai, dan menciptakan suatu solusi. Jangan tunggu lulus untuk berani memulai, jangan tunggu punya suatu modal besar. Karena dalam pemasaran teman-teman, langkah pertama itu jauh lebih penting daripada suatu rencana sempurna. Karena mungkin bisnis pertamamu tidak langsung membuatmu kaya, tapi ia akan membuatmu paham tentang pasar, tentang konsumen, tentang strategi, dan tentang dirimu sendiri. Dan itulah adalah keuntungan yang nilainya jauh lebih besar daripada sekedar angka di suatu rekening.